Ketika adikku pulang, bab 14. Wanita dengan tubuh tinggi kecil itu mengenakan kacamata coklat. Rambutnya panjang, indah tergerai. Gaun di atas lutut memamerkan kulit pahanya yang mulus. Dia berjalan bak model papan atas, lalu berdiri di samping Aksa sembari merangkul lengannya. "Rim, ibu dapat karma," bisikku. Sekuat hati aku menahan tawa. "Ya mbak, aku masih ingat saat ibu dan bapak komen soal penampilan anak Bu Rika." "Iya, saat kuliah anak Bu Rika naksir berat sama Aksa. Siapa yang tidak jatuh hati kepada adik iparku itu? Kulitnya putih karena sering perawatan. Bajunya selalu rapi serta wangi. Jangan lupakan gayanya yang cool membuat para gadis terpikat. Ibu tidak suka sama anak Bu Rika karena cara berpakaiannya yang seksi. Selalu memakai celana jeans ketat atau rok pendek di atas lutut. Belum lagi kerah bajunya yang selalu memperlihatkan belahan dadanya. Pokoknya ibu gak mau punya menantu kayak anak Bu Rika. Bajunya kayak gak ada lagi, kekurangan bahan begitu," amuk ibu. "Aku gak suka sama dia, Bu. Lagi pula aku mau fokus kuliah dulu, gak mikirin pacaran." "Alhamdulillah ibu takut kamu suka sama dia. Masa anak perempuan ngejar duluan?" Ya, Delima mengejar Aksa terang-terangan. Setiap pagi jika bertemu dengan ibu pasti menitipkan makanan atau barang lainnya untuk Aksa. Walaupun ibu berwajah masam dan ketus, tetap saja Delima tidak kapok. Dia tetap berusaha mendekati Aksa. Aku juga ingat komentar bapak untuk menantu Pak RT. Katanya, "Cari istri kok yang modelan begitu, hobi pamer aurat." Meskipun aku dan Rima belum berhijab, tetapi kami tidak pernah memakai pakaian seksi. Namun sekarang ibu malah mendapatkan calon mantu seperti Delima. Lihatlah wajah angkuhnya, sepertinya gadis itu tidak punya sopan santun. Bukannya mencium tangan ibu seraya bertanya kabar atau mengucap salam, ini malah bergelayut manja di lengan Aksa. Ibu terdiam cukup lama. Beliau memindai penampilan calon mantunya dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Sayang, di kampung kamu panas sekali. Mana jauh banget lagi, aku capek," rengiknya manja. Aksa memegang tengkuk, sepertinya malu dengan sikap calon istrinya. Gadis itu mengipas-ngipaskan tangan ke wajah, lalu membuka kacamatanya. Wow, bola matanya seperti mata kucing, berwarna hijau dan menakutkan bagiku. Ibu semakin terkejut. Beliau menutup mulut dengan sebelah tangan. Aku dan Rima segera menghampiri beliau. Takut ibu pingsan gara-gara calon menantunya. "Aksa, ini..." Ibu tidak melanjutkan ujar. Sebaiknya kita ke dalam dulu, Bu." Aksa segera melangkah bersama kekasihnya meninggalkan ibu, aku dan Rima. "Bu, sebaiknya kita masuk saja." Aku mengajak ibu masuk. Beliau masih membisu, mungkin terkejut melihat calon menantunya. Sesampainya di ruang tamu, aku dan Rima menyiapkan minuman serta makanan. Lalu kami duduk di samping ibu. "Saya ingin minum jus jeruk, bukan es teh," ujar kekasih Aksa. Aku dan Rima saling pandang, lalu adik ipar segera menuju dapur untuk membuat jus. Cih, ini yang namanya punya sopan santun. "Nama kamu siapa? Dari tadi hanya larak lirik tanpa memperkenalkan diri," sindirku sembari meminum es teh. "Manda," sahutnya ketus. "Apakah begitu cara berkenalan yang baik, calon adik ipar?" Aku menekan kata calon adik ipar agar dia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Matanya menatapku tajam. Aku tersenyum mengejek. "Namanya Manda, Mbak," ucap Aksa akhirnya. Melihat wajah ibu ada gurat kecewa di sana, tetapi aku yakin beliau berusaha menutupinya demi anak kesayangannya. "Nak Manda, apa sudah makan? Ibu sudah masak banyak untuk kalian," tanya ibu ramah. Hebat sekali akting ibu mertuaku. Mengapa dia tidak mencak-mencak seperti biasanya? Apa dia takut kalau anak kesayangannya akan marah? Kok bisa seorang ibu tunduk pada anaknya? "Ibu masak apa? Jangan bilang hanya sayuran dan tahu tempe, aku gak suka. Kecuali sayurannya memakai daging atau udang." Belagu sekali si Manda ini, rasanya ingin tak Rima datang dengan membawa segelas jus, lalu disuguhkan kepada calon istri Aksa. Dia langsung meminumnya dan habis setengah gelas. Dia haus atau doyan sih? "Ibu masak bistik daging, capcay pakai bakso dan sosis, sambal, dan masih banyak lagi. Yuk kita makan dulu." Ibu segera beranjak dari duduk, lalu mendekati calon mantunya.
Manda mengikuti langkah ibu menuju dapur pun dengan rima. Akan tetapi aku sengaja menahan langkah Aksa untuk mengikuti ibunya. "Mbak mau bicara," kataku tegas. Aksa kembali duduk, lalu menatapku seolah-olah berkata, "Cepat, apa yang akan Mbak sampaikan?" "Mengapa calonmu tidak tahu sopan santun, Aksa?" "Maklumlah Mbak, namanya orang kota, pergaulannya beda sama di kampung," jawab Aksa santai. "Mau di kampung mau di kota sama saja, harus punya tata krama. Ibu malah sudah menggembar-gemborkan kalau calon menantunya sangat sopan. Apa kamu tidak lihat wajah ibu?" "Beliau kecewa." Aksa menghela napas kasar, sepertinya dia tidak suka dengan ucapanku. Mau bagaimana lagi, jika ibu atau bapak tidak berani menegur, terpaksa aku yang harus turun tangan. "Jangan campuri urusanku Mbak, ingat Mbak itu hanya orang lain yang kebetulan dinikahi sama Bang Agam. Lebih baik Mbak urus saja suami Mbak yang miskin itu." Aku daratkan tamparan ke pipinya. Berani-beraninya dia menghina suamiku. Di mana letak otaknya? Bang Agam itu kakaknya, dalam tubuh mereka mengalir darah yang sama. Lengan Aksa mengepal, aku tidak peduli jika harus bertengkar dengannya. "Jaga mulutmu, jangan pernah menghina abangmu," sentakku. Ibu, Rima, serta Manda menghampiri kami. Ibu segera mendekat ke arah Aksa. Beliau bertanya sembari mengusap pipi anaknya. Lalu ibu menatapku dengan nyalang, sedangkan Manda dia segera mengambil air untuk Aksa minum. Apa-apaan kamu Mbak? Kamu menampar Aksa?" teriak ibu. "Iya, karena mulut anak ibu begitu kotor. Dia menghina Bang Agam, Bu." "Mana mungkin Aksa berani seperti itu? Pasti kamunya aja yang salah paham. Ayo minta maaf sama Aksa," tita ibu. Aku tidak sudi, aku tidak salah. Dialah yang harus meminta maaf kepada Bang Agam. Di tengah ketegangan kami, bapak datang dan langsung mengucap istighfar. "Ya Allah, ini siapa Bu?" tanya bapak seraya menunjuk Manda. Ibu tapak gugup, kasihan juga melihat beliau seperti itu. "Kamu kenapa memegang pipi, Sa? Kapan kamu datang?" tanya bapak lagi sambil mendekat. "Pipiku ditampar Mbak Risa," adunya. "Apa?" Bapak terkejut lalu menatapku. "Apa benar Mbak?" Aku mengangguk lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dari mulai aku bertanya soal Manda yang tidak sopan, tiba-tiba saja Aksa menghina Bang Agam. Istri mana yang terima suaminya direndahkan macam itu? Bapak dan ibu terdiam. Aku yakin dalam hati kecil mereka membenarkan sikapku. Walau kenyataannya memang aku sedikit gegabah. Tidak seharusnya aku menampar Aksa. Sudah, kalian kan saudara, jangan ribut. Ayo saling minta maaf," ujar bapak. Aku terlalu berharap sepertinya. Aku kira bapak akan menasehati Aksa. Tetapi beliau malah tak acuh. Namun syukur alhamdulillah sudah meminta kami untuk saling meminta maaf. Bukan hanya aku yang diminta seperti itu. "Aku minta maaf," ujar Aksa ketus, seraya mengulurkan tangan. "Mbak juga," balasku tak kalah ketus. Setelah keributan kecil itu selesai, kami bergegas menuju meja makan. Aku duduk di samping Rima, sedangkan ibu di dekat bapak. Manda, gadis itu tidak malu bergelayut manja di lengan Aksa. Apalagi tangannya tidak henti-hentinya mengusap pipi adik ipar. "Sayang, kakak iparmu mencerminkan orang kampung sekali, beraninya main kasar," sindir Manda. Aku menghentikan mengunyah pun dengan semua orang yang ada di meja makan. "Sayang, aku mau disuapin," rengiknya manja. Bapak menaruh sendok dan karepu dengan kasar. Aksa terperanjat, dia menoleh ke arah bapak. "Bapak belum berkenalan dengan wanita yang ada di sampingmu," ujar bapak dingin. "Dia Manda Pak, calon istri aku," jawab Aksa gugup. "Manda, dia bapakku," ujar Aksa. Manda berdiri lalu membekukan badan dan mengulurkan tangan mencium tangan bapak takzim. "Saya Manda, calon istri anak bapak." Gadis itu kembali duduk. Aku ingin lihat apa yang akan bapak ucapkan setelah mengetahui semuanya. Jika mulut bapak sering berkomentar pedas kepada menantu-menantu orang lain, sekarang bagaimana dengan calon menantunya sendiri? Ternyata karma tidak perlu menunggu nanti. Bapak mau nambah lagi?" Ibu mengalihkan pembicaraan. Sepertinya beliau tahu kalau suaminya sedang marah. "Aksa, bapak mau bicara sekarang juga. Temui bapak di kamar." Bapak segera beranjak pergi. Ibu mengejar langkah suaminya. Pasti beliau akan melakukan sesuatu agar bapak tidak memarahi anak kesayangannya. Tidak sengaja mataku bersih-tatap dengan Manda. Gadis itu mendelik sebal, apalagi aku.
Manda, aku mau bicara dulu dengan Bapak. Kamu tunggu di sini dulu ya. Ada Mbak Rima dan Mbak Risa. Setelah punggung Aksa tidak terlihat lagi, Manda menatap aku dan Rima secara bergantian. Ada apa? Tanya Rima lembut. Sebelum menjawab, Manda tersenyum mengerikan. Entah apa yang akan dia sampaikan. Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita ketika adikku pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya yang pertama itu yang berjudul Ketika Dunia Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Arsip. Terima kasih.